Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Harufita. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Balong, Kabupaten Ponorogo. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta 201503186301. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi bank. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu memimpin doa. Terima kasih Mas Haji untuk memimpin doanya. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini membawa kelancaran dan keberkahan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, semangat, semangat. Yes. Terima kasih, semangat kalau gitu. Terus sekarang kita ke absen. Saya panggil satu-satu dulu. Adita, Yakin, Aji, Anissa, Samjalakan, Mayesa, Samjari, Farah, Samjari, Merlin, Samjari, Farah, Samjari, Ratna. Samjari. Siapa yang belum kelihatan? Ada kabarnya nama hari ini? Gel. Oke, maka belajar hari ini dan asalnya di hari ini kita bisa belajar dengan lancar. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Mbak Melin ya, masih di depan untuk bisa memupuk rasa nasionalisme dalam diri kalian semuanya. Sekarang waktunya untuk literasi. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk membaca literasi dari buku yang akan kalian baca di perpustakaan. Silakan.
Ya, dalam pelajaran sejarah ini gimana itu pembelajarannya, mari kita lanjutkan kepada pembelajaran pertanian. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu baru tentang apa ya kemarin? Tentang OJK. Oh iya, apa itu OJK? OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Oke, OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau pengertian OJK sendiri apa? Lembaga negara yang dibentuk untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Oke, betul bahwasanya OJK itu adalah suatu lembaga jasa keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan pihak yang mempunyai tugas, fungsi maupun wewenang secara pengaturan maupun pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa maupun keuangan. Di mana dalam sektor perbankan yang kaitannya dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang materi bank. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi perbankan, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita di PPT di depan. Ada berapa itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja tujuannya? Setelah kita membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian lihat motivasi pembelajaran. Halo sahabat Bagia Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspiratif mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari mata air jernih yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul dua ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia. Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat Bagia Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun, ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun, siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Dari motivasi tadi bahwasanya kita itu sebagai manusia banyak memiliki kekurangan. Sebagai kekurangan kita itu ada kelebihan kita, itu pasti. Jadi jangan pernah merasa seperti hati. Apapun kekurangan kita harus tetap semangat, tetap berjuang karena Tuhan itu memberikan sesuatu mesti ada siang, ada malam, ada kekurangan hari. Jadi harus kita terus syukuri. Dari kekurangan kita menjadi suatu saat akan menjadi suatu kelebihan kita. Itu dari pelajaran yang bisa didapat dari motivasi tadi. Sebelum kita membahas tentang materi bank, saya tunjukkan dulu. Halo? Ini gambar apa saja ya ada di depan ini? Pak, ada gambar? Logo bank. Terus ada gambar apa lagi? Selain bank, di situ ada logo apa? Ya, tidak tahu. Terus saya tidak tahu yang mana ini logo apa itu? Ayo, yang ini loh.
apa ini? BPR. Jadi di depan ini ada bermacam-macam logo bank maupun bermacam-macam logo BPR. Nanti kita akan bahas yaitu tentang fungsi dari bank itu sendiri atau jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaannya maupun berdasarkan kepemilikannya. Kalian sudah tahu ini bank, berarti kalau kalian punya uang itu biasanya kalian untuk jajan atau untuk beli make up atau untuk ditabung. Ditabung. Kalau ditabung di mana? Nabungnya biasanya. Jadi ada yang di mana nabungnya yuk? Celengan. Oh, celengan, ya. Ada di celengan. Terus ada di mana lagi? Oh, di Bank BRI. Terus ada lagi di mana? Oh, di Bank BRI, ya. Ada yang di Bank BRI, ada yang di Bank BNI, ada yang di celengan. Nanti kalau celengannya sudah banyak, bisa teman-teman ke Bank BNI atau BNI-nya. Ya. Berarti kalau kalian sudah pernah ada yang lihat dan yang benar bahwasannya kalian sudah pernah menabung nabungnya di Bank BRI, BNI, terus kegiatan apa saja yang ada di bank itu? Aktivitas apa saja yang ada di bank? Menabung, transfer, pinjam. Oh, ada yang menabung, ada yang transfer, ada yang pinjam. Jadi banyak yang kegiatan atau aktivitas yang ada di bank tersebut. Di bank ataupun di BBR itu sama. Oke, semua terima kasih untuk jawaban dari kalian tadi tentang materi bank. Selanjutnya kita ke materi perbankan. Setelah kita tadi mengetahui ini macam-macam logo punyanya bank pemerintah maupun miliknya swasta maupun BUMN, biar kalian itu tambah jelas tentang materi perbankan kita pada hari ini yang akan kita bahas pada hari ini, itu mulai dari pengertian bank, fungsi bank maupun jenis bank. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini ada tiga, itu ada pengertian dari bank, fungsi bank maupun jenis dari bank. Kita menyimak materi perbankan materi perbankan ini. Hayo, di sini siapa yang selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung di bank? Seperti halnya peribahasa hemat pangkal kaya. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung. Oke, kalau belum tahu aku kasih tahu ya. Aku akan mengajakmu mengunjungi beberapa bank di kotaku ini. Nah, ternyata dari asal katanya, bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, Bank Indonesia ini bisa disebut juga dengan bank sentral. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Kita sekarang berada di bank umum. Wih, ramai sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Nah, karena sudah paham mengenai pengertian, fungsi, dan jenis bank, mulai sekarang kamu harus rajin menabung di bank ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Itu tadi tentang itu pembelajaran tentang materi bank mulai dari pengertian, fungsi maupun jenis bank. Nah, untuk kali ini yang pertama, pengertian dari perbankan itu saya ulangi lagi bahwasanya bank adalah berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Kita pertama kali adalah sebagai tempat penukaran uang, yang selanjutnya menjadi tempat penyimpanan atau penitipan emas maupun perak, itu dua fungsinya. Terus kegiatan utama dari bank yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, yang kemudian dan dari dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Itu tadi pengertian tentang bank. Untuk fungsinya itu ada
ada tiga. Yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua adalah menyalurkan kredit, yang ketiga adalah memberikan pelayanan jasa. Itu fungsinya. Terus untuk jenis-jenisnya seperti di depan itu, yang di peta konsep itu ada dua jenis dari bank, ada berdasarkan kelembagaannya dan berdasarkan kepemilikannya. Untuk berdasarkan kelembagaannya ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya ada 4, ada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank campuran dan bank asing. Ada 5 untuk kepemilikannya. Kalau bank umum itu apa? Biasanya bank umum itu adalah bank yang misalnya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terus kalau bank BBR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang konvensional berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kalau berdasarkan kepemilikannya, bank persero itu adalah bank yang modalnya sebagian atau seluruhnya itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Seperti contohnya tadi ada yang bank BNI, ada BTN, Mandiri, itu merupakan sebagai salah satu bentuk bank persero. Kalau dalam bank swasta nasional, bank swasta nasional adalah saham sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional. Kalau di Indonesia itu ada Bank Mega dan Bank Bukopin. Kalau bank pembangunan daerah yaitu bank yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau di daerah kita, Kecamatan Barawang itu ada bank Jabar. Di daerah Jawa Barat ada bank Jabar. Daerah Aceh ada bank Aceh. Seperti itu mengikuti daerahnya masing-masing. Terus ada bank campuran. Bank campuran ini modal dan sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Biasanya seperti CMB Niaga itu sebagai bank campuran. Bank asing itu sepenuhnya saham dan modalnya dimiliki oleh pihak asing. Seperti SBC itu merupakan dinamakan sebagai bank asing. Nah, di sini juga ada persamaan dan perbedaan dari bank maupun BBR itu. Kalau bank sama dan BBR itu memiliki atau sama-sama yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Tapi perbedaannya, kalau bank memberikan jasa dalam bentuk pembayaran dan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, tetapi BBR tidak bisa dalam bentuk itu. Jadi yang bisa membuat BBR itu hanya bank. BBR tidak, tetapi hanya menerima tabungan dan deposito. Tapi sama-sama dari tabungan dan deposito itu tadi disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Itu persamaan atau perbedaan dari bank. Nah, setelah tayangan video dan itu, kita konsep yang ada di depan sudah jelas ya tentang materi perbankan, mulai dari pengertian, terus jenis, fungsi, sudah jelas? Sudah. Sebelum menunjukkan pembagian KPD, ini nanti ada beberapa permasalahan perbankan yang harus kalian selesaikan di KPD, dan ini adalah link berikutnya. Silakan untuk salah satu ketua kelompoknya membantu yang ada di depan satu atau dua yang ke depan untuk membantu itu. Tolong silakan ke depan. Sudah semua kelompoknya untuk bentuk semuanya. Kalau sudah, silakan kalian membentuk kelompok seperti yang kemarin kalian buat. Untuk langkah-langkah dalam kegiatan belajar kegiatan apa? Ini yang pertama adalah pembagian kelompok. Ini sudah terus kita sudah sekarang untuk pembagian KPD. Itu kalian sudah lagi, terus kalian amati dan cari informasi yang ada di buku maupun di HP untuk membacakan
aduk lagi. Nah, jadi mulai berdiskusi dari sekarang, ya. Sudah semuanya? Sudah, kalau sudah dimulai dari nomor 1 untuk melakukan presentasi dari tayangan video yang telah dibaca tadi. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisis kelompok kami akan melakukan rilis kelompok. Disinilah kami berdiri, kelompokku yang paling ceria, anak-anaknya jiwa pemuda Pancasila Indonesia Merdeka. Kelompok kita merdeka. Perkenalkan, nama saya Ria Citasari, saya Dina Amasari, saya Ciladul Amasari, saya Sianawati. Dari hasil sidang berikut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan terkait pada bank umum konvensional BRI. Terdapat nasabah yang kehilangan tabungan senilai 200 juta rupiah. Dana yang diduga dibobol oleh orang tak dikenal melalui internet banking dan situs BRI Link. Dari hasil pengecekan bank menyebutkan bahwa transaksi nasabah berjalan normal dan tidak mencurigakan karena dilakukan sesuai data yang ada pada bank. Sang mantik sebagai nasabah yang pernah mengadu ke bank dan meminta pergantian kartu ATM. Kejadian terjadi sejak Juli 2020 dan kembali terulang hingga Agustus 2020. Total kehilangan uang saman senilai 200 juta rupiah. Di tabungan yang berhasil ditransfer pelaku ke nomor rekening digital bank menggunakan internet banking ataupun situs BRI. Dari hasil analisis kami, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada. Ceritanya. Mengapa nasabah bisa kehilangan uang di tabungannya? Karena salah seorang nasabah yang menjadi korban pencurian uang tabungan adalah melalui internet banking ataupun situs BRI dengan data yang tercatat di duplikat oleh pelaku. Ada pertanyaan lagi? Telah datang apa lain? Ada yang menambahin? Saya ada. Ya, ayo pokoknya bisa apa? Bagaimana mengatasi pencurian bank? Untuk mengatasi pencurian bank, kita dapat memproduksi secara berkala. Rajin memperbarui data dengan jangan memberi data kepada orang lain dan jangan pernah memberitahukan kode akses atau nomor personal. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau ada tambahan tanggapan? Tidak, kalau tidak bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami dan sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari menyiapkan gambar. Sebelum kami menyampaikan hasil presentasi kami, di sini kami akan menyanyikan yel-yel. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Kelompok 4. Siapa kita? Kelompok 4. Kelompok 4. We are the best, we are the go. We are the best, we are the go. Are you ready? Yes, we are ready. Kenalkan, nama saya Anissa Latifah Zahra. Saya Maisa Nikita Dewi. Saya Imam Rohim. Saya Akhiri Sami Biasa. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan bank terjadi karena gaya hidup yang tinggi dan tidak pernah merasa cukup menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kejahatan keuangan dan perbankan yang cenderungnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun faktor terjadinya kejahatan di perbankan antara lain: 1. Kurangnya pengawasan internal. 2. Resiko tinggi dalam industri perbankan dan sistem pengawasan yang belum baik. 3. Dan juga adapun faktor internal. Tips untuk menghindari kejahatan bank yang ini: 1. Tidak memberitahukan pada akses atas nama pribadi kepada orang lain. 2. Tidak mencatat dan menyimpan pada akses atas nama pribadi SMR banking di KTP orang lain. 3. Periksa transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi. 4. Setiap kali melakukan transaksi tunggu keberapaan hingga menerima respon baik. 5. Jika merasa tidak ada orang lain, segera lakukan pengganti. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Apa saja yang ditetapkan Bapak Presiden Joko Widodo pada RUU Perlindungan Data Pribadi? Dalam RUU PDP berisi terkait aturan definisi data pribadi, jenis hak kepemilikan, pemrosesan, pengendalian, pengecualian, dan prosesan pengiriman lembaga yang berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Dan juga memuat 5 aspek, yaitu definisi data pribadi, jenis data pribadi, penghapusan data pribadi, penggagalan perlindungan data pribadi, dan sanksi pidana. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan di perbankan. Adapun faktor terjadinya kejahatan di perbankan antara lain: 1. Kurangnya penawaran internal. 2. Resiko tinggi dalam industri perbankan dan sistem penawaran yang belum baik. 3. Dan juga adapun faktor internal. Ada pertanyaan lagi untuk kelompoknya Nisa? Ada tanggapan? Tidak, pas. Jadi kalau tidak ada tanggapan atau masukan, silakan diakhiri. Cukup sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila kita berbuat hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk pertanyaan sudah dapat menjawab presentasi tentang dari permasalahan perbankan mulai dari PPR, modus perbankan dan yang jual beli data secara online maupun pembobolan ATM yang begitu marak ada di perbankan. Jadi kita pada intinya secara kesimpulannya kita itu harus menjaga data-data kita secara hati-hati. Tidak sembarangan memberikan data kepada siapapun. Karena dari data bisa membobol uang ataupun tabungan kita punya. Nah, makanya saya sebutkan bahwasanya BPR itu pada waktu tahun 2000-an itu daya-dayanya BPR karena mereka memberikan kredit yang mudah tanpa jaminan, tapi dengan bunga yang berbeda dengan bank pada waktu itu. Bahwasanya bank memberikan kredit secara sulit untuk bunga rendah, tapi akhirnya sekarang bank berbenah memberikan suku bunga yang rendah, kredit itu juga dengan mudah. Akhirnya sekarang BPR banyak yang masuk.
Ada pertanyaan dari materi ini mulai dari kita membahas dari manusia, fungsi, terus jenis-jenisnya. Tapi kalau PPN tadi masuk ke kemana? Ke pemilikan atau ke kelembagaan? Berdasarkan apa? Kelembagaan. Untuk kelembagaannya, ada bangun dan pendidikan rakyat. Jadi PPR masuk ke dalam kelembagaannya. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, setelah kalian melakukan presentasi, diskusi dan lain tadi, semuanya kita explain dulu. Silakan berdiri di samping meja kalian. Kita explain dulu. Belok kanan kalau tidak. Five, four, 3, 2. Tadi sudah presentasi cuma sudah kita lalui. Sekarang kita ke kesimpulan dari materi keseluruhan hari ini. Terus untuk materi pada pertemuan hari ini kita mempelajari tentang apa tadi? Yang kami pelajari dari pertemuan hari ini adalah materi kelembagaan. Di mana materi pertamanya tentang pengertian bank, fungsi bank, dan jenis bank. Oke, dari kesimpulannya untuk hari ini yang pertama materi yang kita bahas adalah tentang pengertian bank, fungsi bank, dan jenis bank. Terus selanjutnya kita ke pengertian bank. Pengertian bank itu apa? Kemudian bank adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan giro, deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Ya, jadi pengertian dari bank itu adalah bank adalah sebagai tempat untuk menyimpan dana berupa tabungan, deposito maupun giro. Setelah itu dana dan tabungan ataupun deposito itu disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Terus selanjutnya ada bisa memberikan kesimpulan yang terakhir untuk materi pelajaran hari ini, ya? Pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari tentang materi perbankan, di mana dalam materi perbankan jenis-jenis bank dibagi dalam dua jenis, yaitu berdasarkan kepemilikannya dan berdasarkan kelembagaannya. Untuk kelembagaannya, bank dibagi lagi menjadi dua, yaitu bank secara umum dan BPR. Sedangkan bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5, yaitu ada bank bersero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank campuran, dan bank asing. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini kita membahas tentang pengertian bank, jenis-jenis bank maupun fungsi dari bank. Biar kalian lebih paham tentang materi perbankan pada hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi pada Google Form yang linknya sudah saya kirim ke kalian. Silakan kalian buka atau kalian bisa lihat di depan. Ini itu ada link Google Form-nya. Sudah saya kirim, nanti apabila kita beritahu di pertemuan yang akan datang. Sudah selesai lah? Atau kita
selanjutnya yaitu menurut kalian untuk pembelajaran kita pada hari ini bagaimana? Suka apa tidak? Suka. Apa pembelajaran apa yang kita lakukan pada hari ini? PBL, Problem Based Learning. Jadi kalian suka ya pembelajaran hari ini? Suka. Terus bisa tambah paham atau tidak terhadap materi dengan modal pembelajaran PBL, Problem Based Learning tadi? Paham atau tidak? Sudah. Apakah modal ini modal pembelajaran PBL atau Problem Based Learning itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya? Bisa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS, di mana LPS ini adalah penjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Itu untuk pertemuan kita minggu depan. Silakan dikumpulkan RKPD-nya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Kalian adalah semua generasi hebat, anak-anak bangsa terus berjuang untuk meraih mimpi, jangan pernah menyerah, harus maju matang. Jadi misalnya buana, apabila hati-hati di jalan, jangan ikut-ikutan yang laki-laki, perempuan juga sama sekarang, hanya ikut-ikutan di jalan. Terus jangan lupa terus selalu belajar dan belajar. Silakan, pimpin doa. Terima kasih untuk waktu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.